Selamat datang di Tosansu Channel. Beberapa sentral atau pusat perdagangan tertentu yang ada di Surabaya. Oke, berikut ini saya akan berbagi pengetahuan ya, pengalaman saya yang agak lama ya, dulu tinggal di Surabaya. Jadi seperti judulnya tadinya, pusat atau sentral perdagangan tertentu yang ada di Surabaya yang saya tahu. Mungkin apakah sekarang berubah atau tidak, saya kurang tahu karena juga sudah lama tidak ke Surabaya lagi. Tetapi andai kata tidak berubah, mungkin informasi saya ini validnya. Atau kalau mungkin ada perubahan ya, ada yang tahu silahkan koreksi ya di kolom komentar. Oke, yang pertama adalah Jalan Tidar ya. Di Jalan Tidar ini adalah merupakan pusat toko kimia. Jadi banyak sekali berjejer ya, dari ujung jalan sampai sampai mentok itu berderet toko-toko kimia. Jadi menjual produk-produk seperti sabun cuci piring ya, yang curah gitu, seperti Sunlight gitu ya modelnya. Ada juga sampo untuk motor ya, kemudian penggilapnya, silikonnya, atau mungkin juga ada beli sampo rambutnya yang ada, dan berbagai macam bahan-bahan kimia ada di sana. Intinya di Jalan Tidar itu merupakan deretan atau seperti pusat toko-toko kimia ya. Oke, berikutnya kita bergeser ke Jalan Kedung Doro. Nah, Jalan Kedung Doro ini, di sepanjang jalan ini di kiri kanan ya, jalan kalau nggak salah itu berderet banyak sekali toko-toko yang menjual aksesoris mobil ya, ataupun motor. Bahkan yang berdagang di pinggir jalan seperti pedagang kaki lima ini banyak sekali ya. Selanjutnya di Jalan Kapasan, ini kalau nggak salah merupakan sentral dari toko kain kaos ya. Kenapa saya bilang begitu? Saya tahunya karena ketika dulu pernah jadi kurir paket dan dokumen ya, sering kali mengambil pesanan ya dari Tulungagung ya, dari orang dari Tulungagung di toko sebuah toko, atau ada paling tidak yang jadi langganan itu satu atau dua toko ya yang menjual kain kaos, dan itu ada di Jalan Kapasan. Nah, selain di Jalan Kapasan ya, itu di dekatnya itu juga ada Jalan Kapasari. Nah, di kedua jalan ini selain yang saya sebutkan tadi, itu juga banyak juga toko-toko yang menjual alat-alat sablon manual dan keperluannya ya. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Tunjungan kalau tidak salah ya. Di situ ada yang namanya gedung TEC, Tunjungan Electronic Center. Nah, kalau di TEC ini kita masuk ya, itu parkirnya itu di dalam bawah tanah kalau tidak salah. Jadi begitu kita masuk ya, itu nanti kita akan bayar karcis ya dulu, kemudian menuju ke tempat parkirannya. Habis gitu ada dua pilihan, apakah kita menuju ke lantai atasnya itu dengan menaiki tangga ya, anak tangga secara manual gitu, ataukah kita melewati naiknya itu naik lift ya. Ada dua pilihan, bisa ditanyakan dengan petugas parkirnya di sana. Nah, di Tunjungan Electronic Center ini kalau tidak salah ya, di Jalan Tunjungan ini adalah merupakan pusat jual beli dan servis alat PlayStation atau PS. Nah, ini juga saya baru tahu ketika saya jadi kurir dulu, karena kalau nggak salah saat itu sering kali ada kiriman paket dari Trenggalek ya, yang mau menserviskan PS-nya mungkin ya. Saya kurang tahu isinya apa, mungkin ya semacam PS-nya itu di sini. Nah, untuk itulah saya tahu ternyata TEC atau Tunjungan Electronic Center ini merupakan pusat jual beli dan servis untuk PlayStation ya, bukan PlayStation, bukan
PlayStation ya, PS, alat permainan game itu ya, konsol game. Nah, jadi saya baru tahu. Jadi di situ terdiri dari berbagai macam toko ya, ruko, dan dagangnya hampir sama semua. Oke, berikutnya kita bergeser ke Pasar Genteng ya, yang sangat terkenal. Di sini bisa cari di Google Map ya, karena saya juga lupa ingat. Nah, di Pasar Genteng ini kalau yang lantai bawah itu digunakan untuk pasar tradisional ya, pasar tradisional. Kemudian kalau mulai naik ke tingkat 1 dan seterusnya, kalau sampai lantai 3 kalau nggak salah, di situ merupakan pusat dari toko-toko yang menjual komponen ataupun alat-alat elektronika ya. Kemudian peralatan atau bahan untuk perakitan audio atau sound dan lain sebagainya. Ini untuk lantai 1 dan seterusnya. Sedangkan kalau sore hari ya, kalau sore hari ketika sore sampai malam hari kalau nggak salah, itu di luar atau di sekeliling Pasar Genteng ini banyak sekali toko-toko yang menjual atau menjajakan oleh-oleh khas Surabaya ya. Jadi bisa dikatakan juga ini juga merupakan pusat dari oleh-oleh khas Surabaya. Oke, kita bergeser ke tempat lainnya. Berikutnya adalah Pasar Turi ya. Ini yang ada di dekatnya Damkar ya, dekatnya kantor Damkar. Ya, di situ ada ruko-ruko, demikian juga ada seperti lapak-lapak pasar tradisional begitu ya. Di sini banyak sekali menjual perlengkapan TNI Polri ya. Bahkan saya juga sering mengantarkan paket dari produsen yang membuat perlengkapan TNI Polri dari daerah saya ya, dari daerah Ngunut Tulungagung ya. Itu dari mana itu? Dari Gentengan Ngunut itu ya, dari Loin Indonesia ini sering ya, saya mengantarkan paket dari Loin ini ke salah satu toko yang ada di sana. Nah, kalau saya mencari kaos ya, yang seperti dipakai personel TNI Polri ada di sini ya. Jadi melewati kantor pemadam kebakaran itu ya. Bisa dicari ya di Google Map. Itu ada pokoknya di sekitaran Tugu Pahlawan ini kalau nggak salah ya. Terus nggak jauh dari situ ya kalau nggak salah ya. Ini tidak lupa saya tidak ketik. Ini keluar dari situ ya, dari Pasar Turi itu, kemudian lurus. Nah, itu kan seperti ada pertigaannya. Pertigaan kalau seberang jalan itu kalau nggak salah itu ada ya kantor pos ya, di itu Kebun Rojo atau apa. Tapi kita belok ke kiri ya, tidak belok ke kanan. Nah, kita belok ke kiri, kemudian kiri lagi. Di situ kalau nggak salah seperti ada pusat pujasera ya, pusat jajanan serba ada gitu ya, seperti pusat kulineran begitu kalau nggak salah. Itu di jalan apa saya lupa. Habis dari situ kita masuk saja mungkin dari pusat pujasera. Ternyata di dalam dari pusat pujasera ini ada pasar yang tersembunyi ya. Di situ seperti pasar tradisional dan dagangannya itu kebanyakan adalah barang-barang antik ya. Ya, seperti keris kecil dan lain sebagainya yang berasal dari logam. Nah, ini saya baru tahu itu ya ketika saya jadi kurir ya. Jadi kurir paket mengantarkan barang di sana. Ada satu tempat yang jadi langganan ya, mengantarkan barang di sana. Jadi saya baru tahu ternyata di situ ada pasar yang menjual semacam itu ya. Oke, next berikutnya yang kita bahas adalah Pasar Atom. Nah, ini letaknya di mana bisa Anda search sendiri, cari di Google Map ya. Ini kalau dari pintu masuk ya, dari depan ya, kita masuknya dari pintu depan kalau tidak salah. Mungkin sekarang masih bisa, Anda saya kurang tahu ya, kalau udah lama tidak ke sana. Nah, kalau kita masuk dari depan itu ya, di gedung yang ada di dalam gedungnya itu kebanyakan yang menjual
ya seperti perlengkapan sembahyang ya untuk yang di kelenteng. Kemudian banyaknya juga jual kaos, kain, bukan kaos ya, kain atau apalah, baju, banyak sekali yang dijual sana. Bahkan kalau nggak salah dulu itu saya pernah diajak kakak ke sana tahun berapa itu ya, saya lupa. Itu ada yang jual VCD, DVD bajakannya seperti untuk ya musiknya, lagu-lagu MP3 ya, kemudian video klip ataupun lain-lainnya. Ini film-film itu banyak dijajakan di sana. Kurang tahu kalau sekarang ya. Itu kalau dari masuknya dari depan. Kalau masuknya dari belakang ya, yang muter ini berdasarkan pengalaman saya ketika sering mengantarkan barangnya saat jadi kurir itu. Kalau lewat pintu belakang itu, di situ banyak sekali deretan toko-toko yang seperti apotek gitu ya, tapi dagangannya itu kebanyakan adalah obat-obat China ya. Jadi apoteknya itu banyak yang tulisannya huruf-huruf Mandarin ya gitu ya. Jadi jualannya banyak yang obat-obat Cina ya. Dan mungkin banyak lagi dagangan yang lainnya ya, saya kurang begitu hafal. Untuk referensinya bisa Anda cari di Google ya. Kalau lokasinya bisa Anda cari sendiri di Google Map ya. Terus berikutnya kalau dari Pasar Turi tadi ya, kalau kemudian di sekitaran Tugu Pahlawan, kalau kita belok kanan gitu, dari situ muter ya, itu nanti kalau ke arah menuju ke mana itu, ke Jalan Dauren kalau nggak salah. Di situ kita akan melewati Jalan Keramat Gantung ya. Oke, di situ di kiri jalan itu banyak sekali ada beberapa toko yang menjual karpetnya. Dan juga ada satu toko kamera ya, pusat kamera. Itu ada di sana. Nah, saya kenapa tahu ya? Ya lagi-lagi dari pengalaman ketika menjadi kurir paket dan dokumennya di sana. Jadi saya tahu hal tersebut. Berikutnya kita bergeser ke High Tech Mall ya, yang ada di Surabaya Timur kalau nggak salah. Ini merupakan pusat komputer dan laptop. Jadi di sana banyak sekali toko atau stand yang menjual peralatan dan perlengkapan dan aksesoris ya, untuk komputer dan laptop. Saya tidak tahu apakah sekarang masih seperti itu, karena saya juga sudah lama tidak ke sana ya, karena saya pernah baca di berita ya, yang di internet itu karena pengelolaannya sudah diambil alih oleh Pemkot atau gimana, pokoknya pergantian manajemen dari gedung tersebut ya, sehingga mungkin ada yang tetap bertahan di sana atau gimana, saya kurang tahu. Ada juga yang pindah ke mall lainnya ya, dari para penjual ini. Nggak tahu apakah masih bertahan yang di sana ya sebagai pusat komputer dan laptop, apakah sudah berpindah-pindah di mall-mall yang lainnya. Kalau ada yang tahu silahkan kasih komentar di bawah ya.